Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Hartati dengan NIM 205056066. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya, yaitu tentang mata kuliah pendidikan karakter mengenai strategi menciptakan sekolah berkarakter. Sekolah merupakan sebuah institusi pendidikan yang berusaha memberi bekal kehidupan kepada siswa dengan melalui program pengajaran dan juga pembelajaran. Bekal tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diharapkan dapat membantu siswa dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan yang perlu dikembangkan oleh siswa itu meliputi semua aspek, tidak hanya aspek berpikir atau biasa kita kenal dengan kognitif, tetapi juga aspek keterampilan, yaitu psikomotor dan juga sikap afektif. Nah, sehingga sekolah ini dapat disebut sebagai tempat pengembangan diri bagi siswa dan juga bisa sebagai pusat pembudayaan bagi siswa. Maka dari itu, tentu perlu adanya strategi dalam membangun sekolah berkarakter seperti sekolah kooperatif dan juga sekolah progresif berbasis karakter. Baik, yang pertama di sini ada sekolah kooperatif. Nah, sekolah kooperatif ini merupakan sebuah sekolah yang memberikan kebebasan kepada siswanya baik mengenai pendidikan maupun biaya yang disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya tanpa merendahkan derajatnya sama sekali. Nah, sekolah kooperatif ini juga menempatkan penekanan yang tinggi pada sekolah, guru, dan juga masyarakat yang bekerja sama untuk menyediakan lingkungan yang terbaik yang mereka bisa untuk generasi muda. Kemudian di sini ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang membelajarkan siswa secara berkelompok dan juga saling bekerja sama atau membantu untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, model pembelajaran kooperatif ini tidak hanya sekedar belajar di dalam kelompok, namun harus memenuhi unsur-unsur di dalam pembelajarannya, supaya pembelajarannya itu bisa terasa lebih efektif. Kemudian, di sini terdapat 5 prinsip yang mendasari pembelajaran kooperatif tersebut. Di antaranya yang pertama, itu ada positive interdependence, yaitu anggota kelompok itu perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang kedua, itu ada face-to-face interaction, yang dimana semua anggota itu berinteraksi dengan saling berhadapan. Kemudian yang ketiga, di situ ada individual accountability, di mana setiap anggota ini harus belajar dan juga menyumbang demi pekerjaan dan juga keberhasilan kelompok mereka. Kemudian yang keempat, itu ada use of collaborative atau social skills, di mana keterampilan bekerja sama ini dan juga bersosialisasi itu sangat diperlukan. Kemudian yang kelima ada group processing, yang dimana siswa ini perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. Selanjutnya ada unsur-unsur pembelajaran kooperatif, yang dimana di sini para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka itu harus merasa tenggelam dan juga berenang bersama-sama, yang dimana artinya ini para siswa ini harus berusaha untuk memahami materi, memperluas materi, dan juga mendalami materi dengan menyimpulkan hasil belajar secara bersama-sama. Nah, nilai kebersamaan inilah yang menjadi ukuran penentu untuk keberhasilan belajar di antara mereka semuanya. Kemudian yang kedua, di sini para siswa harus sekata dan juga mempunyai tujuan yang sama. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ini adalah para siswa ini harus mengawali belajar dengan memiliki tujuan belajar yang sama, dan juga mereka ini bisa memberikan kesimpulan dari hasil belajar masing-masing dari anggota kelompok mereka. Kemudian yang ketiga, di sini para siswa harus memiliki tanggung jawab yang maksimal terhadap diri sendiri dan juga terhadap setiap siswa lain dalam kelompoknya. Nah, dalam mempelajari materi yang dihadapinya ini, apabila ada siswa lain yang kurang mampu, maka kewajiban siswa yang anggota kelompok lainnya itu harus menggantikannya untuk menyelesaikan beban tugas dari siswa yang tidak mampu tersebut.
Selain itu juga harus dapat menyelesaikan tugas-tugas pribadinya dengan baik dan juga benar. Kemudian yang keempat, di sini para siswa harus mampu membagi tugas dan juga tanggung jawab mereka di antara para anggota kelompok. Nah, di sini dimaksudkan bahwasanya semuanya itu mendapat beban tugas dan juga tanggung jawab secara adil dan juga merata. Kemudian yang kelima, di sini adanya pembagian kepemimpinan secara sementara untuk memperoleh keterampilan dan juga bekerja sama dengan baik selama belajar. Jadi sebelum kegiatan belajar ini dimulai, masing-masing kelompok itu akan diadakan pembagian tugas yang berfungsi untuk mengatur jalannya proses pembelajaran yang dimaksud tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada setelah proses kegiatan belajar mengajar selesai, maka anggota kelompok ini harus dapat mempertanggungjawabkan materi belajarnya itu secara individual, meskipun memang proses pembelajarannya ini dilakukan secara berkelompok. Maka dari itu, disinilah kesiapan masing-masing individu anggota kelompoknya yang secara pribadi ini untuk mengikuti proses pembelajaran sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab dan juga bisa berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menguasai materi dengan sebaik-baiknya. Nah, keenam unsur pembelajaran kooperatif tersebut inilah yang harus ada dan juga harus lengkap gitu. Yang dimana itu manfaatnya untuk menilai proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik atau belum. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah sekolah progresif berbasis karakter. Nah, sekolah progresif berbasis karakter ini merupakan sekolah yang menerapkan pendidikan progresif dengan berdasar pada implementasi nilai-nilai karakter supaya menjadi budaya sekolah yang berkarakter. Nah, pembelajaran di sekolah ini juga menyediakan pengalaman-pengalaman belajar siswa agar potensi siswa yang dapat berkembang secara optimal ini dalam segala aspek itu, terutama aspek pada afektifnya itu tercipta dengan sekolah yang berbasis karakter seperti itu. Kemudian pembelajaran progresif berbasis karakter ini merupakan sebuah pembelajaran yang didasarkan pada kepentingan siswa dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan ini berbasis pengalaman dan juga menekankan pada pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian, terdapat ciri-ciri pendidikan yang progresif. Di antaranya yang pertama, itu ada penekanan pada learning by doing, yaitu pembelajaran yang bersifat ekspedisi dan juga memiliki pengalaman belajar di dalamnya. Yang kedua, itu kurikulumnya terpadu dan juga difokuskan pada unit bersifat tematik. Kemudian yang ketiga, adanya integrasi kewirausahaan dalam pendidikan. Yang keempat, penekanan kuat pada pemecahan masalah dan juga siswa diharapkan bisa berpikir kritis seperti itu. Kemudian yang kelima, di sini ada kelompok kerja dan juga pengembangan keterampilan sosial. Kemudian yang keenam, memahami dan juga mengetahui tindakan sebagai tujuan belajar sebagai lawan dari pengetahuan hafalan. Kemudian yang ketujuh ada proyek pembelajaran kolaboratif dan juga kooperatif. Kemudian yang kedelapan, pendidikan untuk tanggung jawab sosial dan juga demokrasi. Kemudian yang kesembilan ada pemilihan isi pelajaran dengan melihat ke depan untuk meminta keterampilan apa yang akan dibutuhkan di dalam masyarakat untuk kedepannya. Kemudian yang ke-10 ada penekanan pada buku-buku yang ada dan itu mendukung sumber daya yang bervariasi untuk proses pembelajaran. Kemudian yang ke-11 ada penekanan pada belajar seumur hidup dan juga keterampilan sosialnya. Dan yang terakhir ada penilaian oleh evaluasi dan juga produksi berfokus pada proses pembelajarannya tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan pengetahuan mengenai pembangun sekolah kooperatif dan juga sekolah progresif berbasis karakter ini itu sangat penting gitu ya untuk dipahami oleh setiap insan akademika, terutama para calon pendidik. Nah,
Dengan memahami pengetahuan tersebut, para calon pendidik ini bisa membuka cakrawala berpikirnya dan juga dapat mengimplementasikannya dengan baik melalui proses pembelajaran yang berbasis karakter, sehingga terselenggaranya pendidikan manusia yang seutuhnya ini bisa dapat tercapai dengan melalui pendidikan dan juga dapat terciptanya generasi-generasi bangsa yang masa depan yang tentunya gemilang dan juga utuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi